Tapi karena kita panik, ya kan, kita panik, mobil kita atau kendaraan kita rusak di tengah-tengah rel tersebut. Mitosnya katanya ada hantunya di sana. Welcome to podcast Jikamer. Halo bosku. Hari ini saya mau bahas tentang kecelakaan dulu, ya kan. Kecelakaan itu kecelakaan kereta api dengan mobil, kereta api dengan sepeda motor, kereta api dengan angkutan umum, ataupun kereta api dengan pejalan kaki, ya kan. Mungkin di Batam tidak akan terjadi itu karena kereta api belum ada. Di Medan tempat saya tinggal ada kereta api. Saya juga sering, pada saat anak-anak sering melihat kejadian tersebut, kereta api yang kita bilang menabrak, kan itu bahasa yang sering. Itu kereta api menabrak mobil, kereta api menabrak sepeda motor. Bukan mobil yang nabrak kereta api, tapi kereta api yang nabrak. Jadi ada video yang viral di media sosial, bahwasanya salah satu mobil angkot, ini kalau tidak salah saya lihat di Medan, salah satu mobil angkot kecelakaan yang dimana katanya ada korban jiwa. Ini mobil angkot di Medan tertabrak oleh kereta api. Jadi teman saya bilang kepada saya, "Bang, tolonglah masukkan ke podcast, siapa sih yang salah gitu. Siapa sih yang salah, yang patut dihukum atas kejadian tersebut gitu. Atas kejadian kecelakaan yang sampai merenggut jiwa." Memang betul, kalau di Medan itu khususnya di kisaran itu sering itu terjadi kecelakaan. Sering terjadi kecelakaan antara kereta api dengan mobil. Bahkan kereta api dengan sepeda motor, dengan pejalan kaki gitu. Memang ada mitosnya. Ada mitosnya pada saat saya kecil, ada mitosnya bahwasanya ketika kereta api itu kita lihat sepertinya jauh gitu. Sepertinya jauh. Jadi karena kita lihat sepertinya jauh, kita tabrak rambu-rambu yang ada. Tapi karena kita panik, ya kan, kita panik, mobil kita atau kendaraan kita rusak di tengah-tengah rel tersebut. Mitosnya katanya ada hantunya di sana. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau kita tidak melanggar rambu-rambu yang ada, apakah terjadi kerusakan di tengah-tengah rel kereta api tersebut? Kan begitu. Itu pertanyaannya. Ketika kita mengikuti rambu-rambu yang ada, rambu-rambu yang menurut undang-undang tentang kereta api ini, yang saya tahu itu ada pelangnya, ada penutup jalannya, dan setiap kereta api itu melintasi perbatasan atau pelang-pelang, dia akan membunyikan klaksonnya. Jauh-jauh dia akan tet tet. Jadi kalau kita mengikuti rambu-rambu tersebut, ya kan, apakah terjadi mitos tersebut? Kan itu menjadi pertanyaannya. Kembali lagi kita pertanyaannya tadi, siapa yang salah atas kejadian tersebut? Kita lihat dulu sebentar videonya, ya kan? Kita lihat sebentar videonya, baru kita tanggapi siapa yang salah dan siapa yang benar. Oke, kita lihat dulu videonya ya. Makanya tinggal satu orang gedung itu jaga, Bang. Nggak kerja lagi semua. Lewat. Oh, kena. Bam! Lampak. Aku udah tengok kena. Aku bilang. Bang, Bang. Ah, ini terekam ini. Kita lihat tadi mobil angkot kuning. Mobil angkot kuning itu melewati kendaraan-kendaraan yang sedang antri untuk
untuk memberi kereta api itu lewat, antre, ada pelangnya mungkin, makanya antre di sana, ya kan, antre. Tetapi mobil angkot kuning tadi melewati dari sisi kanan, kalau dari video dari sisi kanan, dia lurus saya macam tanpa bersalah sehingga dia tertabrak kereta api. Jadi pertanyaannya, siapa yang salah di sana? Kita lihat ada pasalnya ya. Kita akan baca pasalnya. Bentar ya. Saya bacakan ini ya. Pengendara mobil dikatakan bersalah apabila melanggar rambu-rambu yang disediakan atau dalam hal ini melintasi jalur kereta api tanpa hak yang membahayakan perjalanan kereta api sebagaimana disebut pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta. Sanksi lain terdapat di pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak berhenti pada perlintasan antara kereta api ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai tertutup, dan atau mengabaikan isyarat terhadap pengendara tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 750.000. Namun jika pengendara mobil tersebut melintas karena tidak ada rambu-rambu sebagaimana dimaksud atau tidak ada peringatannya sehingga ia tidak mengetahui bahwa ada kereta api yang melintas, jelas kesalahan ada di pihak penyelenggara kereta api. Sangat jelas tadi ketika ada rambu-rambu, yang sudah diisyaratkan bahwa kereta api akan lewat tetapi dilanggar, yang bersalah adalah si pengendara. Bagaimana dengan kehilangan jiwa? Tanggung jawab kelalaian oleh si pengendara. Karena saya dari kecil sudah terbiasa dengan melihat kereta api melintas dari depan saya, dari dekat rumah saya. Belum dia sampai ke perbatasan pelang tersebut, suaranya sangat kencang. Itu salah satu rambu-rambunya. Pelangnya ada, ya kan? Pelangnya ada, rambu-rambunya, klaksonnya. Kita lihat tadi di video tadi bahwasanya si pengendara mobil yang warna kuning ini tidak respon dengan rambu-rambu yang ada sehingga kecelakaan terjadi. Himbauan saya kepada para supir-supir angkutan umum dimanapun berada, sayangi nyawamu, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Ingat, istrimu sedang menunggu dirimu di rumah. Bahkan yang lebih parah lagi, yang harus kamu ingat, orang yang kamu bawa itu nyawanya sangat berarti buat orang-orang yang dia sayangi, buat keluarganya, buat anaknya. Saling menjaga, jangan ugal-ugalan yang mengakibatkan kerugian banyak pihak, baik kerugian dirimu, supirnya, baik kerugian yang kamu bawa. Karena penyesalan memang selalu datang terlambat. Untuk mengantisipasi itu supaya agar tidak terjadi kecelakaan. Memang kecelakaannya itu kadang tidak bisa dihindari, tapi kan kita bisa jaga-jaga.
Jangan ngebut-ngebutan. Seperti di Batam banyak angkot yang ngebut-ngebutan yang bisa mengancam keselamatan penumpangnya bahkan dirinya sendiri. Jadi itu himbauan saya kepada supir angkut, sayangi dirimu, sayangi keluargamu. Bahkan lihat orang yang ada bersamamu, mereka juga orang yang sangat dibutuhkan oleh keluarganya. Jadi jelas tadi jawaban saya, yang salah, yang harus bertanggung jawab adalah pengendara mobil ketika terjadi kecelakaan. Tapi lain halnya kalau pelangnya tidak ada, ya kan, rambu-rambu dilarang jalan itu ada yang bulat, baru tidak kereta api itu tidak memberikan isyarat kalau dia mau lewat, itu baru kesalahan dari pihak masinis atau pihak kereta api tersebut. Tetapi jarang, saya dari kecil saya lihat setiap kereta api lewat, kita masih jauh pun kita sudah tahu bahwa dia sudah mau lewat, sudah tahu, udah siap-siap. Memang katanya ada mitos ketika kita lewat, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita lewat dari kendaraan dari rel kereta api itu serasa berat, serasa rusak. Tapi mitos itu akan terbantahkan kalau kita patuh dengan rambu-rambu. Kalau kita tidak patuh dengan rambu-rambu, ya pasti kejadiannya begitu gitu. Oke bosku, tetap semangat, tetap hati-hati. Memang di Batam ini tidak ada kereta api, tapi di Medan, di daerah-daerah lain masih banyak kereta api. Semoga video ini, semoga pendapat saya ini bisa menjadi pandangan buat teman-teman semua. Berhati-hatilah berkendaraan. Jangan karena ugal-ugalan bisa merugikan, bisa menghilangkan nyawa seseorang, bahkan dirimu juga. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu, sayangi orang yang kamu bawa. Oke, tetap semangat, tetap sukacita, salam.